Halo, welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Ya, CBC merasakan hal yang sama ya. Setelah kita itu 2-3 minggu membicarakan Victor Osimhen, 1 minggu lalu itu kita membicarakan Ivan Toney ya. Di beberapa hari terakhir, sayangnya ini berakhir tidak seperti yang kita harapkan. Oke, CBC aja akan langsung masuk ke bursa transfer. Dikutip dari Cafe Solen Call, sumber senior dari Arab mengatakan mereka tidak melihat bagaimana itu Al-Ahly dapat merekrut Victor Osimhen dan Ivan Toney. Al-Ahly tidak menyediakan 2 slot untuk kedua pemain asing, kecuali salah satu dari mereka itu berusia di bawah 21 tahun. Klub Liga Pro Saudi diperbolehkan memiliki 10 pemain asing di dalam skuad mereka. Kami juga diberitahu bahwa mereka tidak membutuhkan 2 striker lagi dan mereka tidak memiliki anggaran untuk kedua pemain tersebut, kemudian mengkontrak kedua pemain tersebut. Ahali memiliki waktu hingga batas waktu SPL Senin malam ya, untuk mengosongkan slot dengan menjual pemain asing. Dikutip dari Fabrizio, kesepakatan sepenuhnya mati untuk Osimhen. Tidak ada kesepakatan dengan delegasi Chelsea dan Chelsea kini meninggalkan Napoli. Jika tidak terjadi apa-apa dari Saudi dalam 3 hari ke depan, Osimhen akan bertahan di Napoli tetapi dia tidak akan menjadi bagian dari skuad utama. Hubungan saat ini benar-benar rusak. Oh, sangat disayangkan ya, teman-teman. Dikutip dari Fabrizio, Victor Osimhen mungkin tidak bermain sebagai pemain sepak bola profesional lagi sampai Januari 2025. Oh my God. Dikutip dari Di Marzio, penawaran Chelsea ke Osimhen terungkap, garansi 4 juta euro setiap musim plus 4 juta euro sebagai bonus, di mana 2 juta euro untuk kualifikasi Chelsea ke Champions League dan 2 juta euro untuk gol dan juga penampilan. 4 juta euro garansi tersebut yaitu kurang dari gaji dia di Napoli, setengah. Ya tentu saja ditolak ya. Setengah gaji, dia sekarang 11 juta pound 11 juta euro per musim, sekarang hanya ditawarkan 4. Dan tambahan 4 itu akan dikasih apabila dia berhasil membawa Chelsea ke Champions League dan juga jadi tambah 2 juta itu ya untuk lolos Champions League dan 2 juta lagi jika dia memberikan penampilan yang baik mencetak gol atau menciptakan assist seperti yang dilakukan Cole Palmer, itu dapat langsung gajinya naik. Jadi kalau menurut CBC untuk kualitas pemain senior yang sudah matang ini, term condition ini tentu saja tidak bisa diterima ya. Kalau memang benar ini terjadi ya, kalau benar ini terjadi, jadi tentu saja Osimhen itu pasti menolak. Kecuali kalau Chelsea itu dealing dengan Cole Palmer yang kayak kemarin ya, itu dealing dengan Cole Palmer. Karena masih rising star, jadi bisalah diperlakukan seperti itu. Jadi ini adalah hal yang bad move dari manajemen Chelsea ya. CBC harapkan manajemen Chelsea terutama para sporting director ini lebih dapat meningkatkan kualitas negosiasinya ya. Entah itu bagaimana caranya, karena kita ini hubungannya dengan Napoli ini sudah berjalan dengan baik. Kemarin kita atau 2 musim lalu kita beli pemain Napoli ya, center back saya lupa namanya ya, karena hanya semusim dan tidak perform. Oke, next kita bahas Ivan Toney. Berdasarkan laporan dari Fabrizio, breaking news, Ivan Toney itu Al-Ahly, here we go. Deal komplit antara klub
dengan Brentford menerima 40 juta pound sterling. Medical telah selesai, kontrak telah disepakati, dan Ivan akan melakukan perjalanan ke Saudi akhir pekan ini untuk diperkenalkan. Osimhen deal off hari ini dan Tony sekarang akhirnya itu selesai. Ya, another disappointing result ya untuk Chelsea, di mana Ivan Toney ini diharapkan menjadi alternatif apabila tidak bisa mendatangkan Victor Osimhen, karena dari segi kayak salary itu masih reachable ya. Tapi whatever happens guys. Ya kita akan lihat ya dengan kualitas tim sekarang apakah Maresca ini dapat memaksimalkan potensi dari para pemain yang sudah datang ataupun pemain assisting saat ini. Oke, next, Jadon Sancho breaking. Jadon Sancho to Chelsea, here we go. Kesepakatan peminjaman dengan klausul obligasi pembelian telah disetujui antar klub. Sancho telah mengatakan yes sebagaimana dia mau pindah ke Chelsea. Kesepakatan saat ini telah disetujui antar semua belah pihak. Manchester United telah menerima proposal dan kesepakatan saat ini siap untuk ditandatangani. Yes, Madueke, you have contenders. Punya pesaing ya Madueke. Ya, hopefully dengan permainan seperti yang dikatakan Maresca sebelumnya bahwa Madueke ini tidak konsisten ya, inkonsistensi. Jadi itu bisa kita lihat pada saat pertandingan melawan Servette dia masih naik lagi egoisnya ya, dengan tidak mengoper ke Mark Q. Jadi ini entah karakternya yang salah atau kita masih ingat 2 kali dia terlibat berebut untuk mengambil penalti. I'm sorry Madueke, kalau tidak ada perubahan di sisi karakteristik maupun inkonsistennya, ya we have to memberikan posisi right winger ini ke Sancho ya, atau mungkin ke Pedro Neto ya. Kita lihat nanti. Next, Raheem Sterling dikutip dari Fabrizio. Raheem Sterling to Arsenal, here we go. Kesepakatan telah diselesaikan dengan status kepindahan peminjaman dari Chelsea. Chelsea menyetujui kondisi final dan pemain mau pergi juga, dan dia telah berbicara dengan Mikel Arteta. Kesepakatan telah selesai. Dokumen diharapkan akan segera menyusul. Dikutip dari Ben Jacobs, dimengerti Raheem Sterling telah menyetujui pemotongan gaji sebagai bagian dari peminjaman dia ke Arsenal. Gaji dibagi 2, 50-50. Tidak ada biaya peminjaman kepada Chelsea. Raheem Sterling saat ini sedang menjalani medical test untuk Arsenal. Peminjaman telah disetujui secara keseluruhan. Kepindahan diarahkan oleh atas inisiasi dari Mikel Arteta. Sterling telah menyelesaikan ketentuan-ketentuannya. Hubungan dengan Arteta, Champions League, dan menetap di London, semua itu adalah kunci atas kepindahan ini ya. Congratulations for Sterling, dan kita bisa akhirnya sedikit lega merilis salah satu winger sebelah kiri dari Chelsea ya. Karena kita sudah punya Pedro Neto dan juga Mudryk ya teman-teman di sisi itu. Jadi kita sebenarnya tidak butuh satu lagi, karena Neto ini juga bisa switch ke right winger ya. Oke, next kita bahas Chilwell. Dikutip dari Fabrizio, Chelsea masih bekerja untuk menemukan klub untuk Sterling. Belum ada untuk Chilwell ya. Sampai bursa ditutup tidak ada berita lagi terkait Chilwell. Jadi Chilwell ini akan stay di Chelsea. Dan kita akan lihat apakah Chilwell ini akan dibekukan atau dia dimanfaatkan menjadi left back. Ya, CBC berharap pada saat dia menerapkan left back dan sehingga akan bermain dengan 2 center back ya, dan di kanan itu lebih sedikit masuk ke tengah ya, dan tentunya membutuhkan 2 double pivot untuk defensive midfielder apabila menggunakan scheme 4 back. Oke, next dari Broya. Dikutip David Ornstein, Everton telah menyerahkan kertas kesepakatannya
kesepakatannya untuk menandatangani Armando Broja dari Chelsea. Everton telah menyetujui peminjaman 30 juta pound sterling dengan opsi pembelian. Ipswich Town keluar. Ipswich Town menolak untuk menerima ketentuan dari Chelsea untuk memperingan atas waktu yang dibutuhkan 22 tahun tersebut pada saat dia recovery dari tahap cedera. Ya, dikutip dari Kieran Gill, Everton menunjukkan kesediaannya untuk mengabaikan cedera Achilles setelah Ipswich itu pergi. Kabar baik bagi Armando Broja jika semuanya itu selesai tepat waktu. Everton menunggu sampai bursa transfer Januari. Opsi peminjaman dengan opsi pembelian 30 juta pound sterling. Jadi apabila ini go through, dia akan pindah dan akan menjadi permanen di Januari. Kita akan lihat, teman-teman. Next dari Alex Matos, dikutip dari AM Ramanosman. Getafe menyetujui kesepakatan menit-menit akhir dengan Chelsea untuk Alex Matos sekitar jam 8 malam. Bagaimanapun kesepakatan ini gagal berlanjut. Banyak pemain frustrasi meninggalkan Cobham. Ya, beberapa pemain muda mau pindah ke Portugal. Aduh. Next dari David Washington, dikutip dari Fred Calderia. Proposal peminjaman Washington ke Hull City telah jatuh tidak lanjut mengingat kehabisan waktu transfer ditutup. Aduh. Ya kasihan nih. Sudah ada yang mau, tapi karena ketidaksigapan dari manajemen Chelsea, gagal lagi. Next kita baca lagi dikutip dari Fabrizio, David Washington dari Chelsea ke Hull City atau Strasbourg tidak akan terjadi. Ya, kasihan banget ya. Ini Matos dan juga Washington ya, sudah ada yang mau tapi gagal karena ketidaksigapan dari manajemen Chelsea. Ini yang harus dibenahi dan PR dari Chelsea manajemen untuk membenahi, di mana kita pernah punya pengalaman juga di mana 2 musim lalu Hakim Ziyech tidak jadi atau gagal pada saat dia transfer ke PSG di menit-menit terakhir. Ya. Dan ini terjadi lagi. Oke, next dari Fabrizio. Here we go, Georgi Petrovic dari Chelsea ke Strasbourg, deal confirm. Ya, seperti yang dirumorkan 1 minggu lalu ya, akhirnya benar-benar itu terjadi bahwa Petrovic itu dipinjamkan ke Strasbourg ya teman-teman. Oke, best of luck Petrovic. Semoga dapat konsisten dan juga dapat meningkat untuk skillnya, sehingga tidak menutup kemungkinan di musim depan itu dapat kembali menjadi tim utama dari Chelsea. Ya, be sad to let you go, but whatever happen, it's happened. Keep improving ya, Petrovic. Next dari David Ornstein, eksklusif. Crystal Palace telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk penandatanganan Trevoh Chalobah. Deal untuk pemain versatile 25 tahun ini langsung ke peminjaman jangka panjang tanpa opsi dan obligasi pembelian di musim panas berikutnya. Transfer termasuk biaya peminjaman dari Crystal Palace ke Chelsea. Next dari Fabrizio mengkonfirmasi Crystal Palace agree deal untuk tanda tangan Chalobah sebagai peminjaman dari Chelsea. Tidak ada opsi ataupun klausul obligasi dalam pembelian sebagaimana Chelsea itu menerima dari Crystal Palace, di mana hal ini telah dikonfirmasi oleh David Ornstein berdasarkan hasil reportnya. Yes. Ya, Chalobah akhirnya pergi meninggalkan Chelsea ya. Kita cukup sedih mendengar hal itu karena kita tahu kualitasnya dia itu lebih baik daripada Disasi dan Badiashile dan juga Tosin. Mungkin Fofana juga. Kita berharap dapat perform karena tidak ada opsi obligasi. Jadi kita sangat berharap penampilannya itu meningkat supaya manajemen Chelsea ini terbuka matanya melihat kualitas dari Trevoh Chalobah yang kita tidak bisa lupa di musim lalu berduet sangat solid dengan Thiago Silva di 10 match terakhir dari menutup musim 2023-2024 dari Chelsea.
Oke, untuk menutup di episode ke-37 ini, CBC punya informasi hasil drawing Conference League Group Stage di mana Chelsea akan melakoni yang Chelsea akan melakoni melawan tiga tim dan di home dan juga tiga tim di away ya. Tiga di home ini adalah Gen, kemudian Shamrock Rovers dan Noah. Kemudian akan melakoni laga tandang ke Heidenheim, Astana dan Panathinaikos. Oke. Bursa transfer musim panas ini telah resmi ditutup dan saatnya tiba pada kesimpulan dari CBC kali ini. CBC beserta Clear Lake punya pesan buat seluruh fans di seluruh dunia dimanapun berada, tidak hanya Chelsea ataupun tidak hanya klub Liga Inggris ya. CBC berharap semua para fans klub lain pun mendengar ini. Katakan apa yang Anda inginkan tentang Clear Lake. Tetapi setiap jendela transfer di bawah rezim kami itu selalu menjadi blockbuster. Kami telah membengkokkan peraturan, melakukan perpindahan kekuasaan, merekrut talenta-talenta elit, dan mencatatkan rekor penjualan, bahkan melepas pemain-pemain yang tidak seorang pun mengira kami bisa pindahkan. Saingan kami terlihat tertinggal dan menangis setiap kali melihat pergerakan dari Chelsea Football Club. Oke, that's all di episode ke-37 ini. Thank you for watching. Don't forget to support CBC channel by subscribe, like, dan share. Happy weekend, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.